sistem kita itu minimal 10 tahun. Maksimal berapa? Ya terserah, seumur hidupmu ya boleh. Anggap ya. Terus Mas Den, kalau nasabah saya cuma mau nabung 5 tahun, boleh. Ada triknya, ada teknisnya. Gimana? Nanti coba tanyakan ke leadernya. Oke? Bisa nabung 5 tahun, nabung 3 tahun, nabung cuma sekali tok seumur hidup bisa. Ada triknya, coba ditanya ke leadernya nanti ya. Nah, ini teman-teman ya, biaya administrasi dan biaya asuransi dikenakan sampai dengan tertanggung meninggal. Tadi saya bilang, boleh nggak nabung cuma 10 tahun, setelah itu nggak nabung? Boleh. Asalkan nilai investasinya cukup untuk dipotong ini. Jelas ya? Lanjut. Nah, kalau contohnya cuma nabung 10 tahun, berarti tahun ke-11 sampai berikutnya biaya administrasi dan biaya asuransi dipotong dari nilai tunai yang tadi di sini. Jelas ya? Kenapa teman-teman kok kayak gitu? Logika teman-teman. Nih, dia tadi aturan PROHS, kartu rumah sakit lah. Kartu rumah sakitnya dilindungi sampai usia nasabah berapa? 75. Usia masa nasabah berapa? 33. Kalau 10 tahun nabung berarti nasabah masih usia 43. Berarti dari usia 43 sampai usia 75, Prudential dapat biaya dari mana? Ya motong nilai investasi tadi. Nangkep ya? Cengli ya? Cengli. Lanjut. Ini apa nih? Oh ya nih, bintang-bintang berarti nilai tunainya habis. Lapse atau terblokir ya. Kalau lapse atau terblokir, semua manfaat kesehatannya nggak bisa diklaimkan. Nanti kalau dipulihkan setelah lapse atau terblokir, ada masa tunggu yang 90 hari, 30 hari, itu mulai lagi dari awal. Oke, lanjut ya. Ini apa? Oh, ini yang bayar terus. Nah, ini proses penerbitan polis. Ini field underwriter ya, kita agent, SPAJ dan beserta kelengkapannya dikirim ke scanning. Di bawah ada di lantai dasar. Terus dari bawah itu kirim ke Jakarta, proses ke underwriting, ya. Nah dari underwriting dilihat nih kalau ada kekurangan, statusnya pending, ya. Statusnya pending akan diinformasikan lewat SFA. Jadi kita yang proaktif ngecek SFA, ada pendingan nggak? Kita, agent yang proaktif. Kalau ada pendingan terus sudah dilengkapi dan diterima oleh kantor pusat, berarti akan diproseskan ke filing team. Filing team itu salah satu dari bagian underwriting, ya. Oke, sampai sini jelas ya. Kalau kalau ada muncul pending tapi tidak dilengkapi sama agent dan statusnya NTU. NTU itu singkatan dari non taking up. Tidak diurus-urus, kasarannya gitu. Kalau lebih dari 60 hari semenjak diajukan, berarti itu nanti masuk ke NTU. Istilahnya kayak ke folder bank sampah. Nanti boleh diambil, boleh diprospek ulang. Nah, kalau tidak diambil dan kalau tidak diprospek ulang berarti premi pertamanya di refund ke Prudential. Bisa? Boleh. Ya. Oke. Ini kalau yang kasus cepat ya. Tidak ada kekurangan, keputusan underwritingnya ada standar dan substandar. Standar itu biasa langsung diterima gitu ya. Kalau substandar yang 4 kasus tadi saya bilang, tadi waktu saya jelaskan penyakit itu ya, masih ingat ya? Terus ada postpone atau decline. Decline itu ya benar-benar nggak setuju sama Prudential. Kalau standar atau substandar, polis terbit. Dari polis dicetak dari Jakarta dikirim ke kantor kita, nanti dari kantor kita diserahin ke kita, agentnya nemuin lagi nasabahnya untuk serahkan secara manual. Oke, jelas ya? Nah,
Keputusan underwriting standar, polis langsung terbit, tidak ada masalah apapun, tidak ada penyakit apapun. Kalau substandar tadi ya, exclusion, pengecualian. Kalau punya tiroidnya dikecualikan. Penyakit yang lain boleh claim. Oke. Extra loading. Tadi saya minta tambahan premi. Kalau awalnya pas pertama kali pengajuan preminya 1 juta per bulan, ada tiroid, Prudential bisa terima asalkan preminya naik jadi 1,5. Oke. Lanjut ya. Deletion, pembatalan. Contoh nih, dia ngambil proteksi, ngambil ISCC, tapi dia dari riwayat pernah pasang ring jantung, pasti akan deletion. ISCC-nya nggak boleh, karena udah dari riwayat penyakit kritis. Ambil lo yang lain. Oke, lanjut ya. Postpone. Hamil lebih dari 28 minggu nggak boleh. Ada narkoba nggak boleh. Tumor yang belum ketahuan jenisnya. Kemudian lagi TBC dan lagi proses pengobatan TBC. Postpone itu istilahnya ditunggu sama Prudential. Hitungnya sampai kapan? Tergantung keputusannya Prudential. Decline ya ditolak ya. Pekerjaan ilegal, ya TKW ilegal gitu ya, PSK mungkin ya. Domisili di wilayah konflik, HIV/AIDS, kanker stadium lanjut dan lain-lain ya. Nah, kalau semisal diminta medical sama Prudential, nanti Prudential yang menyuruh. Lewat mana? Bisa lewat email, bisa lewat SFA. Nah, kalau diminta medical ada 2 option teman-teman. Opsi yang pertama, biaya medical di cover sama Prudential. Atau opsi yang kedua, biaya medical di cover sama klien, sama calon nasabahnya. Oke? Harus dilakukan di rumah sakit atau laboratorium yang sudah kerjasama sama Prudential. Kalau di Surabaya tak jamin 95% sudah kerjasama. Prodia, kemudian Glen Eagles, Biotest sudah kerjasama. Oke? Semua hasil medical itu jadi punyanya Prudential. Ya. Nah, ini adalah tabel pemeriksaan. Oke, ini tabel pemeriksaan teman-teman. Ini ada faktor usia ya. Usia 1, 15, 16, 35 betul ya. Semakin tua berarti semakin resiko kena penyakit semakin tinggi. Semakin sering masuk rumah sakit. Semakin tinggi juga Pak. Makin sering nambah ya. Berarti di sini ada NM. NM itu maksudnya adalah non medical teman-teman. Non medical kalau ada med ini ada mednya tergantung ya teman-teman ya, ada med 1, 3, 2 bla 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 ya, tergantung kondisinya. Contoh nih. Usia 20 nih. Usia 20 dia ngambil OP supaya tidak medical itu mentok di 1,5 M. Betul ya? 1,5 M. Kalau semisal dia ngambil OP jiwa 1 M 10.000, 1,5 M 10.000, berarti dia dikenakan medical 2. Oke. Nah, ini adalah angka-angka yang keluar, angka-angka yang diterima apabila nasabahnya meninggal. Ini kombinasi antara UPPAA, Lintem, CCB 34. Kalau nasabah itu dikasih 3 manfaat itu, terus jumlahnya di angka-angka ini, berarti dia dihitung. Contoh nih teman-teman ya, usia calon nasabah 30. Dia ngambil usia calon nasabah 30. Mentoknya supaya non medical berapa? 1,5 M, betul ya? 1,5 M mentok non medical. Semisal usia 30 tahun, dia ngambil UPPAA 500 juta. Ngambil CCB 34 500 juta. Ngambil income kalau 500 juta berarti dia non medical. Pas 1,5 M, betul? Kalau di sini income-nya ngambil 1 M. Jadi kalau dijumlahin semuanya berapa? 2 M. Berarti kalau 2 M, nasabah ini harus dikenakan medical 2. Sampai sini cukup nangkep ya?
Ini ada US dollar, tapi tadi seperti yang saya bilang di awal, US dollar masih belum boleh dijual. Saya kurang tahu kenapa. Oke, sementaranya masih rupiah Indonesia aja. Nah, sampai sini cukup jelas. Ada yang mau dipertanyakan? Selanjutnya akan materi di hari berikutnya ya. Sekaligus besok di ujung sesi ada ujian, tapi ini gampang. Ya, jadi pastikan untuk hadir kembali. Kebetulan besok akan dicoba masalah support system. Jadi di Prudential ini lengkap juga untuk agentnya teman-teman. Jadi agent bisa bekerja dimanapun, nggak perlu harus kantor. Ya, mengajukan asuransi buat calon nasabah via tablet, via tab, via smartphone bisa. Ngecek polisnya via smartphone dimanapun bisa. Bikin ilustrasi